Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Lisan Latifa, dan rekan saya Firhatul Pujaria, Dara Cynthia Hakim. Saya Gerhard dan juga teman saya Arif Bijaksana. Hari ini kami akan menjelaskan tentang apa itu penyakit dispepsia. Stay tune ya. Dispepsia menurut bahasa Yunani yaitu dix dan peptide. Dix itu adalah buruk, peptide itu adalah sistem pencernaan. Jadi artinya adalah sistem pencernaan yang buruk. Dispepsia adalah sekumpulan gejala penyakit nyeri atau perasaan tidak enak pada bagian atas perut yang menetap atau berulang dengan gejala lainnya seperti kembung, mual, perasaan begah, dan perasaan di mana perut itu penuh dengan makanan, bersendawa, serta bagian atas perutnya itu terasa panas. Biasanya terjadi pada 3 bulan terakhir, tetapi gejalanya itu terjadi pada 6 bulan sebelumnya. Baiklah, sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi apa itu penyakit dispepsia, mari kita mengetahui terlebih dahulu penyebab atau etiologi dari penyakit ini. Ada 2 hal utama yang perlu kita ketahui dari lambung kita, yaitu yang pertama adalah asam lambung dan yang kedua adalah proteksi dinding lambung. Asam lambung, di dalam lambung kita itu menghasilkan suatu cairan yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi yang dikenal dengan asam lambung. Asam lambung ini berfungsi untuk membantu proses pencernaan kita. Akan tetapi, karena tingkat keasamannya yang tinggi, membuat asam lambung ini bisa mengikis atau mengiritasi dinding lambung kita. Nah, itulah fungsi dari yang kedua, yaitu proteksi dinding lambung. Proteksi dinding lambung kita ini dilapisi oleh mulkus atau lendir yang mencegah agar asam lambung tadi mengiritasi atau mengikis lambung kita. Untuk penyebab etiologi utama dari penyakit dispepsia ini yaitu adalah asam lambung yang tinggi dan proteksi dinding lambung yang menurun. Apabila ditelaah lebih jauh, penyebab dari penyakit dispepsia ini banyak faktor. Yaitu yang pertama adalah makanan-makanan yang bisa meningkatkan asam lambung kita, seperti makanan-makanan yang tinggi lemak, salah satu contohnya adalah gorengan. Kemudian makanan-makanan yang terlalu pedas atau terlalu asam, serta minuman-minuman berkafein seperti kopi, kemudian soda, dan juga alkohol. Kemudian kebiasaan terlambat makan dan makan yang terburu-buru juga bisa menyebabkan penyakit dispepsia. Yang ketiga adalah konsumsi obat-obatan tertentu yang bisa menurunkan proteksi dinding lambung kita, seperti jenis obat golongan obat pereda nyeri seperti aspirin ataupun ibuprofen. Serta stres juga bisa memicu penyakit ini, karena stres itu bisa meningkatkan asam lambung kita. Mekanisme perkembangan penyakit atau patogenesis pada dispepsia. Patogenesis pada dispepsia pada umumnya itu ada 2. Yang pertama, stres. Stres merupakan usaha penyesuaian diri. Nah, stres ini dapat mempengaruhi fungsi dan mencetuskan keluhan pada orang sehat, salah satunya dispepsia. Hal tersebut terjadi disebabkan karena asam lambung yang berlebihan dan adanya penurunan kontraktilitas lambung yang mendahului keluhan setelah stimulus stres sensor. Patogenesis yang kedua yaitu sekresi asam lambung yang berlebihan. Nah, hipersekresi asam lambung dapat meningkatkan sekresi pepsin yang dapat menimbulkan kerusakan mukosa lambung pada dispepsia. Manifestasi klinis dari penyakit dispepsia atau yang bisa disebut juga adalah gejala. Umumnya gejala yang akan timbul pada seseorang penderita dispepsia adalah rasa nyeri di ulu hati, perasaan kembung yang sangat tidak wajar, rasa kenyang yang sangat cepat atau juga bisa disebut adalah begah, dan juga disertai oleh mual dan juga muntah yang berlebihan. Selain gejala-gejala di atas, ada juga tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai pada penyakit dispepsia ini. Yang pertama, apabila muntah disertai dengan darah, atau juga bisa disebut hematemesis. Kemudian BAB hitam atau melena yang menandakan kalau ada pendarahan di sistem pencernaan. Yang ketiga, ada muntah yang hebat mengakibatkan tidak ada masukan makanan kepada lambung. Yang selanjutnya ada juga apabila pasien dari penyakit ini berumur 45 tahun ke atas atau juga bisa disebut lansia. Dan yang terakhir adalah penurunan berat badan yang sangat drastis. Pemeriksaan penunjang dispepsia. Untuk mendiagnosis dispepsia, dokter akan melakukan wawancara seputar medis.
seputar gejala yang dirasakan hingga riwayat kesehatan pasien. Setelah itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang, ini akan dilakukan ketika dokter mencurigai dispepsia merupakan tanda dari penyakit pencernaan. Pemeriksaan penunjang yang umumnya dilakukan antara lain yaitu Helicobacter pylori adalah sebuah bakteri mikroaerofil gram negatif yang biasanya ditemukan di lambung. Pemeriksaan hermatologi yaitu pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui kelainan dari kuantitas dan kualitas sel darah merah dan sel darah putih dan juga trombosit. Endoskopi. Pemeriksaan endoskopi merupakan pemeriksaan rongga tubuh menggunakan endoskop yang digunakan untuk diagnosis atau penyembuhan. Yang keempat ada pemeriksaan radiologi, yang kelima ada pemeriksaan USG. Tata laksana pencegahan pada dispepsia. Yang pertama, menjalani hidup sehat. Yang kedua, menurunkan berat badan. Yang ketiga, menghindari minuman yang beralkohol. Yang keempat, meninggikan tempat tidur pada bagian kepala. Dan yang kelima, menghindari makanan dan minuman yang bisa meningkatkan gejala. Sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.